Bab 2691 Kapak raksasa merah muncul di udara, memancarkan aura yang kuat. Mata Nyonya Nubia dan seluruh murid Gunung Salju Ilahi tampak fanatik. Tuan, apakah itu harta karun suci Gunung Salju Ilahi? Tanya Lucia sambil menatap kapak raksasa merah di langit. Ya, kapak ilahi sangat diperlukan untuk pencapaian dan skala Gunung Salju Ilahi saat ini. Semenjak kami mendapatkannya, Gunung Salju Ilahi telah berjalan lancar dan pengikut yang kuat juga telah muncul dalam jumlah besar. Kami berubah dari tempat yang tidak dikenal menjadi tempat suci yang tiada duanya di galaksi tanpa batas, jawab Reva dengan tatapan membara. Tuan, karena kapak ilahi begitu kuat, bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi ini? Tidak bisakah itu menekan keberuntungan? Lucia bertanya dengan bingung. Ada getaran di kapak ilahi beberapa dekade yang lalu. Sejak saat itu, Gunung Salju Ilahi mulai menurun. Pertama, para murid terus mengalami kecelakaan di luar, dan bahkan para senior abadi dari Gunung Salju Ilahi meninggal dan terluka karena berbagai alasan. Itulah mengapa kita berakhir dalam situasi saat ini dan tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Lalu bisakah Grandmaster mengalahkan Diablo dengan Divine Axe? Jika Diablo hanya memiliki kekuatan Sovereign Ranker parsial, tidak ada keraguan tentang itu. Aku hanya khawatir. Sebelum Reva selesai berbicara, perubahan baru telah terjadi di medan perang. Nyonya Nubia berubah menjadi raksasa yang memegang kapak raksasa berdarah di tangannya. Pada saat yang sama, dia menebas Diablo dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang di puncak gunung menatap gugup ke arah sosok dan kapak raksasa berdarah di langit. Melihat Madam Nubia menggunakan tubuh emas abadi dan kapak ilahi untuk menyerangnya, ekspresi Diablo tiba-tiba berubah dan dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Nyonya Nubia, kau memang telah jatuh ke dalam perangkapku. Aku mencoba membuatmu mengeluarkan kapak ilahi. Kapak ilahi tentu saja adalah benda suci dan kekuatannya tak tertandingi, tetapi sayangnya, dengan kekuatanmu, kau masih belum bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Sebaiknya kau berikan padaku. Aku akan mengambilnya dan membuatnya dikenal luas. Hahaha, jelas, Diablo sudah bersiap untuk kemunculan Divine Axe. Dengan kata lain, dia telah menunjukkan belas kasihan hanya untuk menunggu Madam Nubia mengeluarkan kapak ilahi. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Ledakan, energi yang lebih kuat dan lebih mendominasi tiba-tiba meledak dari tubuh Diablo. Itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sekedar peringkat kedaulatan parsial. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka mengira bahwa Sovereign Rank sebagian adalah kekuatan penuh Diablo, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa Diablo adalah Sovereign Ranker yang sesungguhnya. Seorang Sovereign Ranker dan seorang Sovereign Ranker parsial tampaknya hanya berjarak setengah langkah, tetapi pada kenyataannya, mereka sangat berbeda. Semua orang di Gunung Salju Ilahi kebingungan. Bajingan Diablo itu ternyata menyembunyikan kekuatannya. Bisakah Grandmaster mengatasinya? Jika tidak, hari ini mungkin akan menjadi akhir dari Divine Snow Mountain. Bahkan Grandmaster Nubia dari Gunung Salju Ilahi yang berada di medan perang pun terkejut. Tidak seorang pun punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kapak raksasa berdarah itu telah mengenai kepala Diablo. Diablo tidak berani ceroboh dengan Divine Axe meski dia telah memperlihatkan kekuatannya sebagai Sovereign Ranker. Untungnya, orang yang mengendalikan kapak ilahi itu hanya seorang Sovereign Ranker parsial, kalau tidak, dia tidak akan mempunyai kesempatan menang. Diablo mengangkat tangannya di atas kepala, bersiap menerima pukulan langsung. Bang! Terdengar suara ledakan keras. Tubuh kecil Diablo langsung ditancapkan ke tanah oleh kapak raksasa itu. Pada saat yang sama, debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Saat semua orang menunggu debu menghilang sehingga mereka bisa melihat kondisi Diablo, seseorang berteriak. Bab 2692, Riser. Lalu, semua orang melihat kapak raksasa berdarah itu terangkat ke udara sedikit demi sedikit. Meskipun Nyonya Nubia berusaha sekuat tenaga mempertahankannya, tetap saja tidak berhasil. Saat kapak ilahi terangkat dari tanah sedikit demi sedikit, debu pun menyebar, menampilkan seluruh medan perang. Pada saat ini,
Diablo telah berubah menjadi raksasa dan dia memegang kapak raksasa berdarah di tangannya dan mengangkatnya. Nyonya Nubia, saya katakan bahwa dengan kekuatan Anda, sulit bagi Anda untuk menggunakan kekuatan kapak ilahi, jadi serahkan saja kepada saya. Saya akan membawa ke tingkat perkembangan yang tinggi, kata Diablo bersemangat. Diablo, Anda pasti sedang bermimpi. Saya tidak akan pernah memberikan kapak ilahi kepada Anda. Nyonya Nubia sangat marah. Kapak ilahi adalah harta karun paling berharga dari Gunung Salju Ilahi. Kapak ini diperoleh oleh pendiri Gunung Salju Ilahi dengan nyawanya sehingga dia tidak bisa membiarkan Diablo lolos begitu saja. Memang, ini bukan urusanmu. Tahukah kau mengapa aku tidak menampilkan kekuatanku sebagai seorang sovereign ranker begitu lama untuk mengalahkan atau bahkan membunuhmu? Aku hanya menunggumu untuk mengeluarkan kapak ilahi. Sekarang setelah aku memiliki kapak ilahi, aku, Diablo Volley, akan maju dengan bantuan kapak ilahi. Aku akan meninggalkan galaksi tanpa batas dan bergerak tanpa rintangan di seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa menghentikanku hahaha. Diablo tertawa terbahak-bahak. Nyonya Nubia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali kapak ilahi, tetapi kapak ilahi tidak bergerak sama sekali karena Diablo telah mencapai titik yang lain. Ketika tawanya mereda, Diablo berteriak lagi. Lepaskan. Pada saat yang sama, kekuatan milik Sovereign Ranker disuntikkan ke dalam Divine Axe. Warna darah yang dikeluarkannya menjadi lebih cerah sekarang. Nyonya Nubia merasakan sensasi terbakar yang tajam di tangannya yang memegang kapak ilahi sehingga dia terpaksa melepaskannya. Diablo meraih kapak ilahi dan menaruh tangannya di gagangnya. Energinya melonjak lagi, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi di alam semesta ini. Energi itu sendiri menyebabkan sebagian Sovereign Ranker Madame Nubia terus mundur dengan ekspresi ketakutan di matanya. Diablo, dasar bajingan, kembalikan kapak suci itu berbaring. Kapak itu milik Gunung Salju Suci. Nyonya Nubia mengutuk. Dia ingin dengan sekuat tenaga maju untuk merebut kapak ilahi, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mendekati Diablo. Sudah ada kesatuan kekuatan yang besar di antara keduanya. Selain itu, Diablo mendapat bantuan Divine Axe saat ini, jadi kekuatannya telah mencapai level yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin Madame Nubia, seorang Sovereign Ranker parsial, bisa mengatasinya? Hahaha, ini memang senjata yang hebat. Dengan ini, aku akan menjadi lebih kuat mulai sekarang dan bukan lagi bermimpi untuk menjelajahi alam semesta tanpa hambatan. Diablo tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia berkata dengan sok hebat, dengan kapak ilahi diterima, aku menguasai dunia. Siapa yang mengikuti aku akan makmur, siapa yang melawan aku akan binasa. Sambil berbicara, dia mengangkat kapak ilahi ke atas kepalanya. Pada saat ini, energinya telah mencapai puncak yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pada saat yang sama, bahkan tampaknya energinya cenderung meningkat lebih tinggi lagi. Ini mengejutkan dan menyenangkan Diablo. Keyakinannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengira bahwa dirinya adalah orang yang dipilih Tuhan dan ditakdirkan untuk keluar dari galaksi tanpa batas dan menguasai seluruh wilayah di alam semesta. Menghadapi lelaki yang begitu agung dan tak tertandingi, Nyonya Nubia merasakan kesedihan di hatinya. Saat Diablo menampilkan kekuatan pangkat berdaulatnya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Sekarang bahkan kapak ilahi, yang dapat menekan keberuntungan di Gunung Salju Ilahi, telah diambil, satu-satunya harapan mereka telah hilang. Apalagi yang bisa mereka gunakan untuk melawannya? Sudah berakhir. Bab 2693. Hahaha. Diablo tertawa selama beberapa menit sebelum berhenti. Dia sangat gembira. Segala yang terjadi hari ini berjalan sesuai rencananya. Dia membawa 6 kekuatan teratas dari galaksi tanpa batas untuk mengepung Gunung Salju Ilahi, dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, membuat Nyonya Nubia melihat harapan untuk menang dan mengeluarkan kapak ilahi dari Gunung Salju Ilahi, lalu memperlihatkan kekuatannya dan merebut kapak ilahi itu sebagai miliknya. Segalanya persis seperti apa yang ada dalam pikiran Diablo. Sekarang segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, sudah hampir akhir. Yang tersisa hanyalah menangkap semua orang di Gunung Salju Ilahi, membunuh mereka semua,
dan menghancurkan gunung salju ilahi sepenuhnya. Diablo tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Bagaimanapun, Divine Snow Mountain telah mengendalikan dan mempelajari Divine Axe selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apakah mereka masih memiliki cara untuk mengendalikannya? Nyonya Nubia, Anda dan sekte Anda tidak boleh menyalahkan saya karena mencabut Anda. Ini aturannya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena kurangnya kekuatanmu dan ketidakmampuanmu untuk menggunakan kekuatan penuh kapak ilahi. Itulah caramu membiarkanku memanfaatkanmu. Diablo menatap Nyonya Nubia dan berkata. Nyonya Nubia tetap diam. Ia telah lama tahu bahwa jika ia kalah, semuanya pasti akan berakhir seperti ini. Tidak mungkin Diablo akan mengampuni gunung salju ilahi. Suasana sedih menyebar ke seluruh puncak gunung salju ilahi. Mantan pemimpin Boundless Galaxy akan segera berakhir. Kecuali pasukan Diablo, 5 pasukan teratas lainnya mulai menyesali hal ini. Mereka tidak tahu apakah mereka membuat pilihan yang tepat. Bisakah mereka hidup damai setelah Diablo mengambil alih galaksi tanpa batas? Mungkin tidak. Sejak Diablo mengatakan bahwa mereka yang mengikutinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa, semua orang tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dia juga tidak memenuhi janjinya. Akan tetapi, karena segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Tujuan Diablo telah tercapai, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia harus kembali dan mempelajari Divine Axe. Jadi dia memusatkan kekuatannya pada kapak ilahi. Aura yang menyesakkan terpancar dari kapak ilahi dan menjadi semakin kuat. Cahaya berdarah itu pun menjadi semakin banyak. Ketika kapak itu jatuh, gunung salju ilahi pun akan menjadi sejarah. Semua murid gunung salju ilahi di puncak gunung tidak menunjukkan perlawanan sama sekali, termasuk Nyonya Nubia. Mereka semua diam menunggu kematian datang. Karena mereka tahu bahwa semua yang mereka lakukan akan sia-sia saat menghadapi kapak ilahi yang digunakan oleh Diablo, seorang sovereign ranker. Namun, ada pengecualian. Di belakang pasukan gunung salju ilahi, 2 orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tuan, cepatlah. Diablo akan segera bertindak. Begitu kapak itu ditebas, kita semua akan mati. Tak seorang pun bisa lolos. Desak Lucia dengan cemas. Jangan panik, jangan panik. Aku sedang mencarinya. Aku akan segera menemukannya, jawab Reva. Ia meminta Lucia untuk tidak panik, tetapi sebenarnya ia juga sedang panik dalam hatinya. Orang bisa tahu dari tangannya yang gemetar. Itu adalah masalah hidup dan mati baginya dan semua murid gunung salju ilahi, jadi aneh jika Reva tidak panik. Meskipun dia sangat meragukan kegunaan kotak kayu kecil itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkannya dan mencobanya. Tuan, Anda tidak membuangnya, kan? Lucia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak, sekalipun menurutku itu tidak berguna, aku tidak akan pernah membuangnya. Jangan khawatir, hanya saja aku punya banyak barang dan belum menemukannya. Ayo cepat, hampir. Diablo telah mengambil tindakan selama percakapan antara sang guru dan murid. Bab 2694. Kapak raksasa berdarah itu membawa kekuatan yang tak tertandingi saat menyerang para pengikut yang berkumpul di gunung salju ilahi. Nyonya Nubia telah meninggalkan tubuh emas abadinya dan berdiri bersama semua orang. Jika gunung salju ilahi hancur, maka dia, sang Grandmaster, tentu saja akan mengikuti semua orang. Pada saat kritis, Reva berteriak, "Ketemu!" Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia segera mulai membuka kotak kayu kecil itu. Kapak raksasa berdarah itu mendarat di kepala pengikut gunung salju ilahi dan hendak mengenai kerumunan. Semua orang tanpa sadar memejamkan mata, menunggu kematian datang. Namun, waktu terus berlalu, detik demi detik. Namun, kematian tak kunjung datang. Bahkan momentum yang menyesakkan itu pun tiba-tiba menghilang. Apa yang telah terjadi? Para pengikut gunung salju ilahi membuka mata mereka satu persatu. Mereka melihat kapak raksasa berdarah itu masih berada di atas kepala mereka dan sangat dekat dengan mereka, tetapi tidak dapat mendarat. Ketika mereka melihat seluruh kapak itu, mereka menyadari bahwa pada suatu saat, seorang pemuda aneh telah muncul di antara kerumunan.
Dia mengangkat satu tangan di atas kepalanya dan menangkap kapak berdarah yang telah dipukul Diablo. Mencegahnya jatuh. Bukan hanya penduduk gunung salju ilahi yang tercengang oleh pemandangan ini, bahkan 6 pasukan teratas lainnya dan Diablo, yang memegang kapak ilahi, sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menahan pukulan kapak ilahi dengan tangan kosong? Bagaimana ini mungkin? Diablo bahkan bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Tidak ada karakter seperti itu di Boundless Galaxy. Seluruh puncak gunung salju ilahi terdiam. Semua orang menatap kosong ke arah tubuh kecil itu. Dibandingkan dengan Diablo yang telah mengeluarkan tubuh emas abadi dan kapak raksasa berdarah, sosok itu sungguh menyedihkan. Namun, sosok kecil ini menghalangi pukulan yang mengejutkan itu. Kapak besar berwarna merah darah itu tak dapat diturunkan lagi dan para pengikut sekte gunung salju ilahi yang seharusnya telah musnah total berhasil diselamatkan. Tuan David, Tuan David, Reva dan Lucia memandang sosok yang tiba-tiba muncul itu dan berteriak kegirangan. Suara mereka terdengar begitu jelas di puncak gunung salju ilahi yang sunyi. Orang yang menghalangi kapak raksasa berdarah itu tentu saja klon David yang dipanggil Reva setelah membuka segelnya. Sebelum meninggalkan Boundless Galaxy, David memberi Reva 2 kotak kayu berisi klon-klonnya yang tersegel di dalamnya dan dia meminta Reva untuk membuka segelnya hanya jika terjadi bahaya. Reva tidak pernah menganggapnya serius. Dia tidak menyangka kalau sesuatu yang dibuat oleh David sendiri bisa begitu hebat. Sekarang, dia hanya membukanya karena dia berada di jalan buntu dan tidak punya pilihan. Reva dan Lucia tidak menyangka Master David akan muncul dan bahkan menyelamatkan mereka. Jadi, bagaimana mungkin sang Master dan murid tidak merasa senang? David menoleh ke arah Reva dan Lucia. Ia tersenyum dan menyapa mereka, Nona Marwood, Nona Darling, lama tak berjumpa. Meskipun itu hanya klon, ia masih menggunakan jiwa David yang terpisah sehingga masih mempertahankan hubungan bersama dengan wujud utamanya. Dengan kata lain, David yang saat itu masih berada di jalan juga tahu bahwa seseorang telah memanggil kloningannya. Tuan David, terima kasih. Terima kasih telah datang dan menyelamatkan gunung salju ilahi. Terima kasih banyak. Reva tersedak saat berbicara. Dia merasa benar-benar putus asa sekarang. Sovereign Ranker Diablo juga mencuri harta karun Divine Snow Mountain. Dia sangat kuat, jadi siapa yang bisa mengalahkannya? Namun, pada akhirnya, David, yang tidak ia harapkan, memberinya kejutan besar. Bab 2695, Nona Marwood, Anda terlalu baik, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa ini bukan bentuk utama saya. Saya hanya klon jadi saya hanya bisa bertahan selama 1 jam. Dengan kata lain, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda harus memberitahuku dalam jam ini, atau aku akan menghilang setelah waktu berlalu. Klon David menjelaskan. Reva dan Lucia langsung mengerti. Mereka masih bertanya-tanya bagaimana guru David tiba-tiba keluar dari kotak kayu. Namun, ternyata dia adalah kloningan. Meski begitu, klon ini sangat kuat. Dia tidak berbeda dari bentuk utamanya. Kekuatannya pun sangat mengerikan hingga ia dapat dengan mudah menangkis serangan mengejutkan Diablo hanya dengan 1 tangan. Jika klon itu sekuat itu, seberapa kuatkah Master David? Tuan David, saya tidak punya keperluan apapun. Saya hanya berharap Anda dapat membantu Divine Snow Mountain mengambil kembali harta kita yang paling berharga, Divine Axe, dari Diablo, lalu mengusir semua orang ini agar kita bisa mendapatkan kembali kedamaian kita, kata Reva dengan keras. Dia tidak meminta David untuk membunuh semua orang yang mengepung gunung salju ilahi. Lagi pula, dilihat dari pertemuan awal mereka, David bukanlah tipe orang yang akan membunuh begitu saja. Kalau dia mengajukan permintaan seperti itu dengan gegabah dan membuat marah guru David, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Akan lebih baik jika mereka bisa melindungi gunung salju ilahi untuk saat ini. Sesederhana itu. Ya, Reva mengangguk. Setelah mendapat jawaban positif, David berhenti bertanya lagi. Ia menoleh ke arah Diablo dan yang lainnya dan berkata perlahan, kita tidak saling kenal dan aku tidak tahu ada dendam di antara kalian. Ditambah lagi, aku tidak ingin mempersulit kalian.
Kau dengar apa yang dikatakan Nona Marwood? Tinggalkan kapak ilahi dari gunung salju ilahi. Pergilah, dan jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Setelah itu kita bisa mengakhiri ini di sini. Bagaimana menurutmu? Siapa kamu? Diablo menatap David dan bertanya dengan suara berat. Itu bukan urusanmu dan tidak akan pernah menjadi urusanku. Izinkan aku bertanya sekali lagi, apakah kau setuju dengan apa yang dikatakan Nona? Marwood berkata, jika Anda tidak setuju, saya akan mengambil tindakan. Jangan salahkan saya jika seseorang terluka atau terbunuh karena kesalahan, kata David serius. Wah, aku sarankan kamu jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ganggu, Diablo mencibir. Meskipun dia kagum akan kekuatan David dan bagaimana David dapat menangkis serangannya dengan tangan kosong, siapakah dia? Ranker penguasa alam abadi, nomor 1 di Boundless Galaxy. Bagaimana mungkin dia takut pada seorang anak muda? Jika dia mengampuni gunung salju ilahi hari ini, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di depan umum lagi? Apapun yang terjadi, dia harus bertarung terlebih dahulu. Bukan karakter Diablo untuk menyerah tanpa perlawanan. Apakah itu berarti kamu tidak setuju? Waktuku terbatas dan aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. David tidak melanjutkan omong kosongnya. Setelah selesai berbicara, dia menangkis kapak raksasa berdarah itu dengan tangan kanannya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu menjentikannya. Ding! Sebuah suara yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh kerumunan. Semua orang di puncak gunung salju ilahi menutupi telinga mereka karena kesakitan. Namun, itu tidak ada gunanya. Suara itu sepertinya tidak masuk ke tubuh melalui telinga. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu masih dapat menyebabkan darah mereka melonjak. Diablo hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tangan kanannya yang memegang Divine Axe. Sebelum dia bisa melepaskannya, kekuatan ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh organ dalamnya berguncang hebat. Huff! Dia menyemburkan darah yang bercampur beberapa organ dalam. Tubuh emas abadinya langsung lenyap. Tubuh Diablo jatuh ke tanah. Kakinya ditekuk ke depan dan dia jatuh dengan lutut terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya yang jatuh. Diablo begitu sombong tadi. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah berlutut di tanah karena kesakitan. Darah yang bercampur dengan organ dalamnya mengalir keluar dari mulutnya. Tanah menjadi merah dalam sekejap. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang di puncak gunung salju ilahi ternganga karena ngeri. Bab 2696 Siapa Diablo? Dia adalah seorang Sovereign Ranker, orang nomor 1 di Boundless Galaxy. Bahkan Nyonya Nubia, Grandmaster Gunung Salju Ilahi, bukanlah musuhnya. Dan sekarang dia dikalahkan begitu saja. Dia benar-benar kalah dan dia bahkan tidak punya sedikit pun kekuatan untuk melawan. Semua mata tertuju pada David. Siapa orang ini? Dia sebenarnya cukup kuat untuk membunuh Diablo seketika. Selain itu, Diablo juga memegang kapak ilahi. Sungguh luar biasa. Reva dan Lucia pun membelalakkan mata mereka, merasa terkejut sekaligus heran. Guru David terlalu kuat. Jika klonnya dapat langsung membunuh Sovereign Ranker Diablo, seberapa kuatkah wujud utamanya? Memang benar bahwa mereka tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Pada awalnya, sang guru dan murid memandang rendah Daud. Mereka mengira seorang pemuda, bahkan jika dia berasal dari peradaban level 7, tidak akan sekuat itu. Sekarang, mereka mendapat tamparan keras di wajah. Sang guru dan murid saling berpandangan dan dapat merasakan kepahitan di hati masing-masing. Mereka merasa sangat menyesal. Kalau saja mereka sudah tahu dari awal, tentu mereka akan bisa menjalin hubungan baik dengan guru David. Jika pihak lain dapat memberi mereka beberapa kotak kayu lagi, bukankah mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di galaksi tanpa batas? Tidak. Mereka sudah dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan di galaksi tanpa batas. Semua orang telah melihat kekuatan kloningan Master David. Jadi, selama mereka menggunakan kotak kayu yang tersisa yang menyegel kloningan Master David,
mereka pasti dapat menghalangi semua kekuatan di galaksi tanpa batas. Grandmaster Nubia dari Divine Snow Mountain juga menatap David dengan tak percaya. Dia tahu betapa kuatnya seorang Sovereign Ranker. Dilengkapi dengan kapak ilahi di tangan, Diablo dapat menantang seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Akibatnya, dia langsung dibunuh oleh klon seorang pemuda. Jadi ini berarti kekuatan sejati pemuda itu mungkin tidak lagi berada di alam abadi. Hanya Saint legendaris yang bisa melakukan hal ini dengan mudah. Seorang suci, mata Nyonya Nubia berkilat iri. Bahkan jika seorang abadi mencapai puncak pangkat penguasa atau bahkan sebagian alam suci, mereka tetap harus melalui malapetaka abadi. Selama seseorang tidak melangkah ke alam suci yang sesungguhnya, mereka akan diganggu oleh malapetaka abadi. Dan seiring berjalannya waktu, malapetaka abadi akan menjadi semakin intens. Pada akhirnya, seorang abadi akan hancur menjadi debu oleh malapetaka abadi, atau mereka akan berhasil memasuki alam suci sejati dan memperoleh keabadian sejati. Bagi seorang abadi, keinginan seumur hidupnya adalah mencapai alam suci sebelum malapetaka abadi tiba. Nyonya Nubia mengalihkan pandangannya dari David dan menatap Reva dan Lucia. Reva adalah tetua abadi dari Gunung Salju Ilahi, jadi tentu saja dia mengenalnya. Yang membuat Madam Nubia bingung adalah kapan gadis kecil ini bertemu dengan seorang santa muda. Bahkan peradaban level 6 tidak akan memiliki orang sekuat itu, apalagi peradaban level 4. Mereka hanya akan ada di peradaban tingkat tinggi seperti peradaban level 7. Tampaknya takdir belum meninggalkan Gunung Salju Ilahi. Mereka masih bisa bangkit bahkan saat menghadapi serangan Sovereign Ranker seperti Diablo. Dapat dilihat bahwa Gunung Salju Ilahi adalah kekuatan yang disukai oleh Tuhan. 2697 setelah David melumpuhkan Diablo, dia tidak melanjutkan serangannya tetapi mengamati kapak raksasa berdarah di langit. Secara naluriah dia merasa bahwa benda ini tampaknya berguna baginya. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia teringat sesuatu. Sistem telah menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan peningkatan akhir, ia harus mengumpulkan 3 senjata kuno. Kapak pembelah langit, busur matahari, palu dewa petir. Dia telah memperoleh God of Thunder Hammer, tetapi dia masih belum memiliki berita apapun tentang Sky Splitting Axe dan Sunbow. Apakah kapak ilahi adalah kapak pembelah langit? Klon David memandang kapak raksasa berdarah di langit. Dia pikir, hal ini mungkin saja terjadi. Mereka yang dapat menahan jentikan jarinya dan tetap selamat bukanlah makhluk fana. Namun, benar atau tidak, David harus datang ke sini secara langsung dan mengujinya dengan sistem untuk mengetahuinya. Klon itu tidak mempunyai sistem tersebut, jadi dia tidak dapat memastikan apakah kapak raksasa berdarah ini adalah kapak pembelah langit. Tampaknya wujud utama perlu mengunjungi galaksi tanpa batas secara langsung. Kapak pembelah langit sangat berguna bagi David. Itu adalah salah satu dari 3 kunci yang dapat membuka pembaruan sistem terakhir. Jika dia tidak dapat mengumpulkan ketiga senjata dan memulai peningkatan terakhir sistem, maka Overlord Realm akan menjadi batas bagi David. Dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Meskipun untuk saat ini, Overlord Realm sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Namun, siapa yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika seseorang di luar Overlord Realm muncul? Bukankah itu berarti dia hanya bisa dibantai oleh orang lain? Ini tidak sejalan dengan karakter David. Ia lebih suka membuat rencana ke depan. Karena sistemnya memiliki peningkatan lain, dia akan melakukannya hingga tuntas. Jika kapak berdarah ini benar-benar kapak pembelah langit, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Paling-paling, dia akan memberi kompensasi lebih kepada Gunung Salju Ilahi. Dia yakin mereka tidak akan mengatakan tidak. Setelah pengamatan, klon meneruskan informasi ke bentuk utama. Ada jiwa yang sama di antara keduanya sehingga mereka bisa berinteraksi secara sederhana satu sama lain. Akan tetapi, jika jaraknya terlalu jauh satu sama lain, mustahil untuk mengetahui rincian spesifiknya. Sisi lain, David yang dekat dengan peradaban tingkat 9 Leila tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Dia tahu bahwa seseorang telah memanggil kloningannya. Setelah merasakannya dengan saksama sejenak,
dia tahu bahwa itu pasti bukan Celia dan orang lain di bumi. Kemudian, yang tersisa hanyalah Sid dan Alba dari Star Kingdom, serta Reva dan Lucia dari Galaksi Tanpa Batas. Tak lama kemudian, David menerima pesan dari kloningan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Reva dan Lucia berada dalam bahaya di Galaksi Tanpa Batas sehingga itulah sebabnya mereka memanggil kloningan tersebut. Dan ada pesan lainnya. Dalam pesan ini, klon itu memberitahu David untuk kembali ke Galaksi Tanpa Batas lagi. Meskipun David tidak mengetahui situasi spesifiknya, itu jelas bukan sesuatu yang sepele karena diturunkan oleh klon. Setelah menyelesaikan masalah dengan Luvian dan kembali ke bumi, dia masih harus pergi ke Galaksi Tanpa Batas. Sekarang, David hanya bisa mengesampingkan hal ini untuk sementara. Dia begitu dekat dengan Layla sekarang jadi dia tidak bisa segera kembali. Urusan Layla adalah yang paling penting saat ini. Peradaban tingkat 4 Galaksi Tanpa Batas. Di puncak Gunung Salju Ilahi. Apa kekuatan Daud? 2698 sebagian penguasa surgawi. Jadi, jentikan jari klon itu tidak hanya melukai Diablo, tetapi juga melumpuhkannya. Dengan kata lain, kekuatan Sovereign Rank milik Diablo telah hilang tanpa bisa ditarik kembali. Dia bukan lagi seorang Sovereign Ranker, melainkan orang biasa. Bagi seseorang yang bercita-cita menguasai alam semesta, hasil seperti itu jelas lebih sulit diterima daripada kematian. Diablo perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah darah menatap David yang tidak jauh darinya dengan penuh kebencian. Kemudian, dia bertanya dengan tidak percaya dengan suara gemetar, kau benar-benar melumpuhkanku. Sudah kubilang, karena kau tidak mau mundur, kau tidak memberiku pilihan selain bertindak. Kau harus menanggung sendiri konsekuensi akhirnya, jawab David tanpa ekspresi. Dasar brengsek, kenapa kau tidak membunuhku saja? Kenapa kau ingin menyelamatkan hidupku? Apa kau tahu bahwa melumpuhkanku lebih dari itu? Kejam daripada membunuhku. Geram Diablo. Aku tidak membunuhmu karena aku ingin kau punya kesempatan untuk mengubah kebiasaanmu. Namun, jika kau benar-benar ingin mati, orang-orang dari Gunung Salju Ilahi seharusnya bisa membantumu mewujudkan keinginanmu. Kamu, Vetel. Diablo begitu marah pada David hingga ia menyemburkan darah lagi dan jatuh ke tanah sebelum pingsan. Dia sudah terluka parah, jadi ketika dia dirangsang lagi, dia tidak bisa bernapas dan pingsan. Klon David mengabaikan Diablo. Seekor semut tidak sebanding dengan usahanya. Dia telah memberi Diablo kesempatan, tetapi sayangnya pihak lain tidak menghargainya, jadi dia harus menanggung konsekuensinya. Ketika David pertama kali keluar, dia melihat bahwa Diablo akan membunuh semua pengikut Gunung Salju Ilahi dengan satu pukulan. Sementara itu, Diablo adalah seorang Sovereign Ranker, yang jauh lebih unggul dari yang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari sini bahwa Diablo bukanlah orang baik. Jadi tidak perlu bagi Daud untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak memperdulikan kehidupan orang lain. Dia sudah berbelas kasih dengan hanya melumpuhkannya. Mengalihkan pandangannya ke 6 pasukan teratas di belakang Diablo, David berkata, saya akan mengatakannya lagi, saya bisa mengampuni kalian jika kalian meninggalkan Gunung Salju Ilahi dan tidak pernah menginjakan kaki di sini lagi. Jika tidak, mata David berubah dan dia memancarkan niat membunuh. Kau akan berakhir seperti Diablo. Lain kali aku menyerang, aku tidak akan bersikap belas kasihan, jadi kau harus siap secara mental. Begitu dia mengatakan itu, hati ke-6 kekuatan teratas di Galaksi Tanpa Batas langsung menjadi dingin dan mereka semua ketakutan. Hampir 30 Eternals semuanya merasakan krisis kematian yang kuat. Bahkan Sovereign Ranker Diablo tidak sebanding dengan David dan langsung dikalahkan. Jadi bagaimana mereka bisa punya keberanian untuk melawan? The Eternals segera merespons. Jangan khawatir, Tuan. Kami bersumpah bahwa mulai hari ini, kami tidak akan pernah menginjakan kaki di Gunung Salju Suci lagi. Jika kami melanggar sumpah ini, kami akan disambar petir dan mati tanpa kuburan. Tolong biarkan kami hidup. Tuan, tolong biarkan kami hidup. Teriak yang lain serentak memohon ampun. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Bawa Diablo bersamamu dan pergilah.
David melambaikan tangannya dan suatu kekuatan mendorong Diablo yang tak sadarkan diri ke kerumunan. Dia tidak berguna sekarang, jadi dia tidak penting. Sekalipun dia selamat, dia hanya bisa menjadi orang biasa dalam kehidupan ini. Dengan kepribadian Diablo yang mendominasi, dia pasti telah menyinggung banyak orang di Boundless Galaxy. Setelah dia menjadi lumpuh, akan ada banyak orang yang datang untuk membuat masalah baginya. Apakah dia bisa menjalani kehidupan yang hina atau tidak, akan bergantung pada keberuntungannya. 6 kekuatan teratas di galaksi tanpa batas, setelah mendapat persetujuan David, segera meninggalkan gunung salju ilahi. Mereka bersumpah tidak akan datang ke tempat terkutuk ini lagi. Nona Marwood, masalah ini sudah berakhir. Anda bisa menyingkirkan kapak ilahi untuk saat ini. Setelah wujud utama saya selesai dengan urusannya, dia akan datang kepada Anda. Dia perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu, kata David sambil menatap Reva. Reva dan Lucia sangat gembira ketika mendengar wujud utama David akan datang. Jika mereka memiliki kesempatan lagi untuk melihat guru David, mereka pasti tidak akan meragukan kemampuannya lagi. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan David. Keduanya membungkuk kepada David. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan David. Murid-murid Divine Snow Mountain lainnya mengikuti contoh Reva dan membungkuk pada klon David sambil berkata dengan hormat. Kalian semua tidak perlu bersikap begitu rendah hati. Tidak apa-apa. Sampai jumpa lain waktu. Setelah klon David selesai berbicara, klon itu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Selamat tinggal, Tuan David. 2699 David tidak punya waktu untuk peduli tentang galaksi tak terbatas. Bahkan jika klon itu mengiriminya beberapa informasi penting, dia hanya bisa menunggu sampai dia menyelesaikan masalahnya dengan Layla sebelum dia kembali. Seiring berjalannya waktu, David memasuki wilayah Layla dan menuju 5 benua di tengah. Dia berinisiatif menghubungi Silvio, yang memberitahu David bahwa Luvian belum muncul dan Elora juga sedang memulihkan jiwanya. Karena trauma pada jiwa Elora kali ini relatif serius, akan membutuhkan waktu beberapa lama baginya untuk pulih hingga ke titik di mana ia bisa memulihkan tubuhnya. David tidak mau mengganggunya juga. Sekarang setelah dia tiba di Layla, dia bisa segera pergi ke tempat Luvian membuat kekacauan, dimanapun itu. Setelah beberapa perhitungan, hari upacara pengorbanan para peri pun semakin dekat. David berencana untuk pergi ke hutan peri terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan para peri. Karena dia telah berjanji kepada putri peri Evie, dia harus menepati janjinya. Dia bukan orang yang akan mengingkari janjinya. Terlebih lagi, saat David sudah berada di jalan selama lebih dari setahun, Evie kadang-kadang bertanya kepada David di mana dia berada. Dia tampak sangat mementingkan kedatangan David, jadi wajar saja jika David tidak bisa menolaknya. Selain itu, ada alasan lain. Hutan peri, tempat para peri tinggal, berada di 5 benua, dan 5 benua berada di pusat Layla. Begitu dia sampai di sana, ke arah manapun dia harus pergi di Layla di masa mendatang, dia masih bisa sampai di sana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Peradaban tingkat 9 Layla, 5 benua, hutan peri. Saat upacara pengorbanan 100 tahun para peri semakin dekat, seluruh klan tampak sangat bersemangat. Ini juga merupakan satu-satunya waktu dalam 100 tahun di mana para peri membuka hutan peri untuk dunia luar. Sekarang, orang luar diizinkan masuk dan berhubungan dekat dengan para peri. Pasukan Layla yang tak terhitung jumlahnya akan mengirim orang untuk berpartisipasi juga. Di antara mereka terdapat banyak kekuatan puncak yang kuat. Karena setiap pasukan hanya dapat mengirimkan sejumlah orang terbatas untuk berpartisipasi dalam upacara peri, para pewaris pasukan utama bahkan akan bertarung satu sama lain untuk bersaing memperebutkan tempat untuk berpartisipasi. Tidak ada anak muda yang dapat menahan godaan mengunjungi para peri. Di masa mendatang, hal itu juga akan menjadi modal untuk membanggakan diri. Tentu saja, mereka yang dapat dikirim untuk berpartisipasi adalah pewaris paling berharga dari setiap kekuatan besar. Puncak menara tertinggi di hutan peri. 2 wanita peri, yang satu lebih tua dan yang satu lebih muda, yang tampak agak mirip, sedang duduk bersama. Mereka adalah Ratu Peri Isa dan Putri Peri Evie. Evie,
Hari upacara pengorbanan semakin dekat. Semua orang dari pasukan utama Leila hampir tiba. Mengapa David belum datang? Tanya Ratu Peri Isa. David adalah tokoh utama dalam rencananya. Jika tokoh utama tidak ada di sini, bagaimana rencananya bisa berlanjut? Tanpa bantuan dari luar, hampir mustahil bagi para peri untuk mewujudkan keinginan mereka untuk membalas dendam. Bangsa Fingean tidak lemah dan setidaknya mereka jauh lebih kuat daripada bangsa peri. Novel drama, Orc memiliki semua konten. Bab 2700. Jika Ratu Peri Isa tidak memimpin para peri untuk menjaga hubungan baik dengan pasukan utama di Leila selama bertahun-tahun, mereka pasti akan diganggu dengan mengerikan oleh bangsa Fingean. Sebelum Isa mengambil alih sebagai Ratu Peri, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa para peri adalah sapi perah bangsa Fingean. Letak antara kedua suku itu bersebelahan. Jadi, mudah bagi bangsa Fingean untuk menangkap para wanita peri. Lebih dari separuh wanita peri yang muncul dalam pelelangan bawah tanah di masa lalu diculik oleh Fingean. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa para peri sangat membenci para Fingean. Plus selain itu, bangsa Fingean menangkap lebih dari 30.000 wanita elf sekaligus dan menjual mereka ke berbagai wilayah Leila. Oleh karena itu, perseteruan berdarah antara kedua klan meningkat. Selama bertahun-tahun, Isa telah memikirkan cara untuk mengajarkan pelajaran yang mendalam kepada orang-orang Fingean. Sekalipun dia tidak bisa memusnahkan mereka, dia tetap membutuhkan mereka untuk sedikit menderita. Sayangnya, tidak ada kekuatan yang bersedia membantu para peri. Dan David adalah satu-satunya harapan yang dilihat Isa. Siapa yang akan percaya bahwa seorang pemuda yang kekuatan jiwanya dapat menghancurkannya, Ratu Peri, tidak memiliki latar belakang yang kuat. Hanya kekuatan tertinggi Leila yang dapat menumbuhkan pewaris seperti David. Dia akan membuat David berkonflik dengan orang Fingean dan kemudian rencananya akan berhasil. Ibu, David bilang dia akan segera datang, jawab Evie. Sebentar lagi. Seberapa cepat itu? Sudah lebih dari setahun berlalu sejak dia mengatakan akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Sudah lama sekali, dan dengan kekuatan dan identitas David, dia seharusnya sudah tiba di manapun dia berada di Leila. Ibu, jangan khawatir. Aku kenal David. Karena dia bilang dia akan datang, dia pasti akan datang. Dan bukankah orang-orang dari semua pasukan utama datang lebih awal untuk kebaktian para peri? David tidak datang untuk ini, jadi tentu saja, dia akan datang tepat waktu. Tetapi rencana itu tidak dapat dilanjutkan sampai David tiba. Kalau dia nggak datang, semua persiapan sebelumnya bakal sia-sia. Bu, kenapa nggak kita lupakan saja? Toh, kita nggak begitu kenal David. Bagaimana kalau dia tidak punya latar belakang seperti yang kamu bayangkan? Kalau begitu, bukankah kita merugikannya? Evie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara kepada ibunya. Dia selalu merasa bahwa menggunakan David bukanlah hal yang baik. Evie, kenapa kau mulai ragu lagi? Apa kau lupa berapa banyak anggota klan kita yang ditangkap oleh bajingan Fingean itu, dijual ke berbagai bagian Leila, dan disiksa sampai mati? Aku tidak lupa. Tapi ini perseteruan berdarah kita dan David seharusnya tidak terlibat. Kita harus menggunakan kekuatan kita sendiri untuk membalas dendam dan membuat orang Fingean membayar harganya, jawab Evie dengan serius. Evie, kau sangat naif. Jika kita bisa membalas dendam sendiri, bagaimana orang-orang Fingean bisa bertahan sampai hari ini? Lagi pula, tidak mungkin orang-orang Fingean akan membiarkan kita berkembang sampai ke titik itu. Jika kita ingin membalas dendam, kita hanya bisa meminta bantuan dari kekuatan eksternal. David adalah satu-satunya harapan kami sejak aku menjadi Ratu Peri. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kata Isa dengan tegas. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Evie, aku bisa mendengarkanmu untuk hal-hal lain, tetapi kau harus mendengarkanku untuk masalah ini karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi para peri untuk membalas dendam. Melihat Isa begitu bertekad dan tidak akan menyerah sama sekali, Evie berhenti mencoba membujuknya. Dia tahu, apapun yang dikatakannya saat ini tidak ada gunanya. Ibunya bertekad menggunakan David untuk membantu para peri membalas dendam. Karena itu, dia hanya bisa cemberut dan merajuk. Evie jatuh cinta pada David.
Pihak lain tidak hanya menyelamatkannya pada saat paling berbahaya, tetapi dia juga mengirimnya kembali dengan selamat. Namun, dia perlu menipu dan menggunakan penyelamatnya sekarang dan sangat sulit bagi Evie untuk menerimanya. Dengan perseteruan berdarah para peri di satu sisi dan penyelamatnya di sisi lain, Evie benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih. Isa jelas juga melihat dilema Evie. Jadi, dia menenangkannya dengan lembut, "Evie, jangan khawatir. Berdasarkan pengalaman saya, David pasti mendapat dukungan besar di belakangnya agar bisa tumbuh sampai titik ini. Keluarga Vingean bukanlah lawannya jadi dia akan baik-baik saja. Tapi ibu, David adalah penyelamatku. Aku tidak ingin menipunya, apalagi memanfaatkannya," kata Evie dengan ekspresi getir. "Tidak apa-apa asalkan sempurna dan dia tidak bisa mengetahuinya."